Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Jadi di video kali ini kami akan membahas tentang etika, moral, dan akhlak dalam kehidupan bermasyarakat. Perkenalkan, nama saya Alvin Ramadan Andika Pratama dengan NIM 242210101079 dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Devina Dara Maharani dengan NIM 242210101018 dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Amalia dengan NIM 242210101136 dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Nur Nabila Faisasma dengan NIM 242210101017 dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Fidela Ariko Krisyanto dengan NIM 242210101137 dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Farah Faria Muada dengan NIM 242210101139 dari Prodi Farmasi. Dalam kehidupan seorang muslim, etika, moral, dan akhlak saling berkaitan dan berhubungan dan membentuk dasar perilaku yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Lalu, ketiganya ini memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana seseorang harus bersikap baik dalam kehidupan sehari-hari, baik terhadap Allah, sesama manusia, maupun terhadap alam semesta. Lalu, etika dalam Islam ini merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Etika ini bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang menjadi pedoman bagi setiap muslim dalam menjalani hidup yang penuh dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Sebagai contoh, dalam Al-Quran, Allah menekankan pentingnya berperilaku adil dan tidak zalim terhadap siapapun, serta menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Sementara itu, moral dalam Islam berfokus pada pengertian tentang perbuatan baik dan buruk. Dalam perspektif Islam, moralitas tidak hanya dilihat dari segi hukum ataupun aturan, tetapi lebih dari itu, moralitas mencakup niat hati yang ikhlas. Sebagai contoh, seorang muslim diajarkan untuk selalu berkata jujur, menjaga kehormatan orang lain, dan menjauhi perbuatan dosa. Lalu, perbuatan dosa ini seperti berbohong, mencuri, atau berbuat zalim. Semua perbuatan ini diyakini akan dimintai bertanggung jawab di hadapan Allah kelak. Akhlak berkaitan langsung dengan pembentukan karakter seseorang. Akhlak mencerminkan kualitas pribadi yang tampak dari tindakan sehari-hari. Seorang muslim yang baik adalah mereka yang memiliki akhlak mulia. Akhlak mulia yaitu akhlak yang sesuai dengan teladan Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, Nabi Muhammad menjadi contoh utama. Dalam seperti kesabaran, kasih sayang, ketulusan hati, serta kemampuan untuk memanfaatkan. Sebagai seorang muslim, pengalaman akhlak yang baik tidak hanya terbatas pada hubungan antar sesama manusia, namun sama seluruh makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Islam mengajarkan untuk menjaga alam, berbuat baik kepada hewan, serta menjaga kebersihan dan kelestarian bumi. Dengan demikian, akhlak dalam Islam mencakup semua aspek kehidupan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh mata manusia. Secara keseluruhan, etika, moral, dan akhlak dalam Islam tidak bisa dipisahkan. Ketiganya bekerja sama, tidak hanya beribadah baik kepada Allah, tetapi juga berperilaku mulia dalam hubungan dengan sesama, serta menjaga dan merawat lingkungan sekitar. Semua ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai kehidupan yang berkah, damai, sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. Sebuah video sekumpulan murid mengepung gurunya dan seolah saling tendang di dalam kelas. Beredar di media sosial, para siswa yang ada di dalam video 24 detik itu pun tertawa-tawa, bahkan ada yang sampai mendorong meja. Gerakan sang guru disambut para siswa dan terlihat seolah saling tendang. Bahkan sepatu guru tersebut melayang sebelah. Video berakhir dengan tawa-tawa siswa dan guru mengambil kembali sepatunya yang lepas. Lebih lanjut, Muhyiddin menjelaskan ketika guru Joko bertanya siapa yang melempar
lantas ternyata tidak ada yang mengaku. Saat itulah ada anak yang maju ke depan kelas seperti yang terjadi di dalam video. Namun, menurut keterangan Muhyiddin, hal itu hanya bercanda. Ia menyambut tanggapan reaktif Pak Joko. Disambut juga oleh para siswa dengan candaan sambil tertawa, termasuk menyentuh tubuh Pak Joko. Namun, menurutnya, setelah kejadian itu, kegiatan belajar ditutup seperti biasa dengan doa bersama. Sementara itu, terkait awal tersebarnya video tersebut, Muhyiddin menjelaskan ada salah satu siswa yang mengabadikan di story WhatsApp. Namun, setelah 1 menit dia menghapusnya. Meski demikian, ternyata jejak digital itu masih tersimpan dan justru tersebar luaskan. Penanganan dari pihak sekolah juga sudah dilakukan terhadap siswa yang terlibat dalam video itu. Ia juga mengakui bahwa guyonan yang terjadi sudah di luar batas wajar. Maka selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap wali dari murid-murid tersebut. Kasus tersebut tidak sesuai dengan hadis riwayat Al-Baihaqi. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oke, berita ini saya ambil dari kompas.com tentang pelanggaran moral di kalangan masyarakat, yaitu penipuan. Dengan kasus mahasiswa menjadi tersangka penipuan tiket Coldplay. Giska Dibora yang diadili sebagai kasus penipuan tiket konser Coldplay, mahasiswi Trisakti yang divonis 3 tahun penjara atas penipuan tiket yang merugikan korban sebesar 5,1 miliar. Kasus ini terungkap berawal dari laporan para korban. Pada pertengahan November 2023, Polres Metro Jaya, Jakarta Pusat menerima 6 laporan kepolisian terkait penipuan tiket konser Coldplay ini. Dari kasus ini dapat melanggar hadis tentang penipuan, yaitu barang siapa yang menipu maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Berikut ini adalah sebuah kasus pelanggaran etika yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur menangkap 4 pelajar dari sejumlah sekolah yang berbeda yang menjadi pelaku dalam kasus pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat Kupang beberapa bulan terakhir ini. Di antara 4 orang tersebut, 2 di antaranya masih berada di bawah umur dan 2 di antaranya lagi sudah pernah terjebak kasus pencurian yang sama dan ditangkap polisi juga. Namun mereka itu tidak pernah mengambil sebuah hikmah dan masih melakukan kesalahan yang sama. Polisi mengatakan bahwa motif dari kasus pencurian kendaraan bermotor itu diduga karena adanya pesanan dari beberapa orang untuk digunakan sebagai motor balap liar. Hingga saat ini, 4 pelaku pencurian kendaraan bermotor itu masih ditahan di Mapolda NTT untuk diperiksa lebih lanjut dan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dari kasus ini, melanggar ataupun tidak sesuai dengan dalil, yaitu orang muslim yang baik adalah muslim yang aman dari gangguan ucapan dan tangannya, dan orang yang hijrah adalah yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Dari kasus ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa sesungguhnya mencuri itu bukanlah tindakan yang terpuji dan kita tidak boleh melakukan yang namanya pencurian. Baik teman-teman, manusia tempatnya salah dan dosa. Masih banyak orang yang melakukan tindakan buruk yang melanggar etika, moral maupun akhlak. Seperti halnya berita yang saya ambil dari Kompasiana tentang fenomena cyberbullying di kalangan public figure. Salah satu korban cyberbullying di media sosial adalah anak angkat dari selebriti Ruben Onsu, yakni Bertrand Peto. Ruben Onsu, orang tua Bertrand Peto, dengan marah mengetahui bahwa putranya menjadi korban penindasan di media sosial. Beberapa kasus cyberbullying yang dialami Bertrand Peto antara lain perundungan yang membuat foto Bertrand Peto menyerupai binatang. Selain itu, Bertrand juga dikenal sebagai anak angkat, bahkan mengancam akan membunuh penyanyi tersebut. Pelanggaran ini tidak hanya menyakiti hati Ruben Onsu, tapi juga istrinya, Sarah Wendahtan, dan anak-anak mereka yang lainnya. Nah, motif pelaku perundungan siber ini berawal dari pelaku ribut bersama dengan temannya di sekolah. Yang satu mengidolakan Bertrand, sementara pelaku yakni mengidolakan BTS. Pelaku yang bingung melihat fanatisme temannya pada Bertrand Peto, semula hanya ingin melontarkan kritik, namun kritik pelaku juga menyinggung status Bertrand Peto dengan kata-kata yang tidak pantas. Nah, dari kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa hal ini melanggar etika.
seperti firman Allah yang dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah yang buruk setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Berikut ini ada sebuah berita viral yang merupakan contoh dari akhlak terpuji yang ditunjukkan oleh salah satu siswa dari Palembang yang bernama Diki. Diki merupakan siswa SMK Negeri 8 Luwu Utara yang tinggal hanya berdua dengan ibunya yang bernama Narwati di sebuah rumah sederhana di Desa Mario, Sulawesi Selatan. Dia membantu berjualan di sekolah untuk mencukupi ekonomi keluarganya. Tak ada keraguan dari remaja 17 tahun ini untuk berjualan di sekolah. Dia tidak malu-malu karena perjuangan ekonomi ini bukan perbuatan memalukan, melainkan akhlak yang mulia untuk membantu ibunya. Di setiap jam istirahat, Diki memulai berjualan siomay dan es lilin yang dibawanya ke sekolah. Ia mulai membantu ekonomi keluarganya sejak sang ayah meninggal, sehingga dia menjadi tulang punggung keluarganya dan harus mencukupi ekonomi keluarganya dan ibunya dan adik-adiknya. Uang hasil penjualan diberikan kepada ibunya untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya sekolah Diki. Berdasarkan perilaku ini mencontohkan ataupun mencerminkan salah satu dalil, yaitu surah Al-Isra ayat 23, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan contoh kasus ataupun berita yang sangat pantas untuk ditiru ya teman-teman. Berikut adalah contoh kasus manusia yang menanamkan akhlak terpuji dalam dirinya. Pengemudi ojek online bernama Anggit Setiawan berumur 35 tahun menemukan dompet berisi uang dengan nilai lebih dari 5 juta rupiah. Uang itu dikembalikan kepada pemiliknya melalui stasiun radio di Kediri yang menyiarkan berita kehilangan. Pemiliknya, Anggit, membuka dompet tersebut. Kemudian diketahui pemilik dompet merupakan warga kecamatan Ringin Rejo, Kabupaten Kediri. Saat itu pun dia terpikir untuk mengembalikan dompet yang ditemukan. Sikap jujur pengemudi ojek online asal desa Wonojoyo Burah ini membuatnya bernasib mujur. Dia diundang Bupati Kediri Hanindito Himawa Pramana di kantor pemerintahan Kabupaten Kediri. Nah, dari kasus ini adalah salah satu contoh manusia yang tetap menerapkan akhlak terpuji dalam dirinya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dari berita tentang akhlak terpuji dan tidak terpuji. Semoga dari penjelasan kami teman-teman semua dapat mengambil hikmahnya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.